Bang, bikin rangkuman story Arnek dong. Gua males baca storynya. Oke lah, gua bakal coba bikin rangkuman storynya. Tapi kita akan mulai dari latar belakang dunia Arnek terlebih dahulu, atau lebih tepatnya prolognya dulu. Misal ada yang salah dari penyampaian story gua minta maaf. Dan kalau ada sepuh yang lihat video ini, bisa langsung bantu koreksi aja di kolom komen. Cerita Arnek bergenre post apokalips di sebuah planet bernama Terra. Di planet ini semua orang adalah ras campuran dari manusia dan binatang seperti kucing, anjing, kelinci, bahkan monster seperti naga dan phoenix. Ada juga ras malaikat dan iblis. Jadi nggak ada manusia murni di Terra. Penyebab planet Terra hancur secara perlahan itu disebabkan oleh sebuah batu kristal bernama Originium, yaitu batu yang mengandung energi luar biasa yang menjadi pedang bermata dua, yaitu sebagai segala sumber energi yang ada di Terra sekaligus segala sumber masalah yang ada di Terra. Masalah yang ditimbulkan oleh Originium sangat mengerikan dan tidak bisa dihentikan. Salah satunya ada katastrofe, yaitu sebuah fenomena alam yang tidak bisa dihentikan. Bentuknya bisa berbagai macam, mulai dari badai petir, hujan meteor, banjir bandang, sampai gempa bumi. Untuk menghindari bencana katastrofe tersebut, dibuatlah sebuah organisasi, yaitu Catastrophe Messenger. Isinya orang-orang profesional atau kadang sukarelawan yang nekat yang tugasnya keliling Terra buat memantau perubahan alam. Mereka yang deteksi apakah akan terjadi badai, gempa, atau hujan meteor Originium. Karena bencana ini sering banget terjadi, orang-orang di Terra nggak mau pasrah gitu aja, dan akhirnya mereka bikin norma Digitis, yaitu kota-kota besar di Terra dibangun di atas platform raksasa yang punya roda atau mesin penggerak, sehingga dapat kabur begitu radar mendeteksi adanya katastrofe. Seluruh kota langsung dapat berpindah lokasi. Bang, kalau pindah gimana? Ya, lu bakal mati. Karena katastrofe itu unpredictable. Meski ada teknologi buat memprediksi lewat para katastrofe messenger, kotanya seringkali nggak kebendung. Dapat dipastikan bahwa kota yang terkena katastrofe akan rata dengan tanah. Tapi fakta mengerikannya baru aja dimulai, yaitu tiap kali katastrofe lewat, mereka bakal ninggalin kristal Originium di tanah. Kayak yang udah kita bahas, ini adalah sumber energi, tapi juga sumber penyakit oripati. Katastrofe inilah yang bikin sumber daya jadi rebutan, karena tanah yang aman itu terbatas dan jalur perpindahan kota semakin sering bertabrakan. Akhirnya muncul konflik antar negara. Plus ini alasan kenapa banyak orang jadi infected, karena mereka nggak sempat kabur atau terjebak di area sisa-sisa bencana. Kedua, oripati. Oripati ini sebuah penyakit di mana death rate-nya hingga 100%. Singkatnya, kalian bakal kena kanker batu yang bikin tubuh kalian jadi kristal. Orang yang terkena penyakit ini disebut infected. Infeksinya bisa lewat luka terbuka yang kena kristal, atau paling sering karena menghirup debu Originium di area bekas katastrofe. Oh ya, kalau orang tua kalian infected, otomatis saat kalian lahir juga infected. Ketika sudah terinfeksi, maka proses kristalisasi dimulai. Sekali masuk ke aliran darah, kristal ini bakal mulai tumbuh di dalam tubuh. Kalian bakal lihat kristal hitam muncul di permukaan kulit. Kelihatannya mungkin biasa aja atau malah mungkin keren bagi sebagian orang. Tapi aslinya jaringan tubuh kalian yang lagi berubah jadi batu. Sampai saat ini nggak ada obatnya. Kali kena, kalian cuma bisa nunggu waktu. Rhodes Island cuma bisa menekan gejalanya biar nggak makin parah, tapi nggak bisa nyembuhin total. Ini bagian yang paling ngeri. Pas penderita oripati meninggal, tubuh mereka bakal hancur jadi debu halus Originium. Debu ini sangat berbahaya karena bakal jadi wabah baru. Jadi satu orang yang meninggal bisa nularin ke seluruh kota. Inilah alasan kenapa orang sehat sangat takut kepada penderita oripati dan menjadi rasis kepada mereka. Sisi positif yang ironis adalah art amplification, yaitu penderita oripati biasanya jadi lebih hebat pakai Originium art. Ya, semacam sihir lah. Kristal di tubuh mereka bertindak sebagai konduktor energi. Tapi ingat, makin sering pakai Originium art, penyakitnya makin cepat nyebar. Dan karena para infected ini dibenci atau dirasis sama orang sehat,
Para infected ini terbagi dua, ada organisasi yang namanya Reunion Movement dan Rhodes Island. Reunion itu cuma gerakan damai buat para infected yang pengen bertahan hidup bareng di tengah salju yang keras, yaitu Ursus. Tapi karena terus-terusan di gaslighting, disiksa, dan diburu sama pemerintah, mereka akhirnya mikir, ngapain kita baik kalau dunia jahat sama kita. Dengan paham eyes for eyes atau mata dibalas mata, di bawah kepemimpinan Tallulah, Reunion berubah menjadi militer yang brutal. Prinsip mereka simpel, keadilan lewat kekerasan. Mereka pengen ngehancurin kota-kota yang nindas infected. Salah satu movement terbesar mereka adalah nyerang kota Chernobyl di awal game. Oke, mari kita pindah ke sisi Rhodes Island. Kalau Reunion Movement itu sisi amarah para infected, Rhodes Island adalah sisi harapan mereka. Rhodes Island secara legal itu adalah perusahaan farmasi. Tugas utamanya yaitu nyari obat buat Oripati. Markas Rhodes Island bukan di gedung tengah kota, tapi sebuah landship raksasa yang bergerak. Kenapa harus jalan? Ya, balik lagi ke pembahasan katastrofi tadi. Kapal ini memungkinkan kita buat kabur dari bencana sambil tetap nolongin orang di berbagai negara tanpa terikat politik atau suatu negara doang. Bedanya sama versi lain, Rhodes Island itu open-minded banget. Di sini orang sehat dan infected kerja bareng. Kita punya mantan tentara, tentara bayaran, ilmuwan, bahkan sampai mantan anggota Reunion pun ada. Di Rhodes Island ada 3 orang penting. Pertama ada Amiya sebagai CEO Rhodes Island, Kalsip itu sebagai kepala bagian medis, mentor sekaligus guru Amiya, serta dokter atau kita sendiri sebagai seorang komandan perang, jenius amnesia yang ahli strategi, template game gacha lah, MC lupa ingatan. Oke lah, segitu dulu aja untuk prolog cerita Arknights. Terima kasih kepada kalian yang udah nonton sampai akhir. Dan kalau kalian suka video ini, bisa di subscribe aja biar nggak ketinggalan video pembahasan Arknights lainnya dari channel ini.